Otoritas atas kematian. Judul renungan pagi ini. Jangan lupa like, subscribe, share ke banyak mungkin orang. 2 Timotius 4 ayat 6-8 berbunyi demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Yesus. Seperti di titik ini mungkin Anda bertanya, jika sebagai orang percaya kita punya otoritas atas musuh-musuh kita, mengapa Rasul Paulus dan beberapa rasul lain mati sebagai martir? Bukankah mereka juga punya otoritas untuk mengalahkan musuh yang mengancam nyawa mereka? Pertama, pahami bahwa mereka memilih untuk menjadi martir. Hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan mereka. Mari kita lihat bukti-buktinya dari firman Tuhan. Ibrani pasal 11 mencatat pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa sepanjang masa, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamankan kebenaran, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Kata-kata tidak mau menerima pembebasan menunjukkan bahwa mereka memperoleh tawaran kebebasan, tetapi mereka, Paulus dan beberapa temannya, memilih untuk tidak menerimanya karena mereka memilih untuk bersama Yesus supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka memilih mati martir. Dengarkan apa kata Paulus tentang hidupnya dalam Filipi 1 ayat 21-25. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu lagi untuk aku tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Inilah kata-kata dari manusia yang mempunyai kuasa atas hidup dan kematian. Sangat berbeda dengan ajaran-ajaran keliru yang berkata, jika saatnya tiba, Anda akan mati dan tidak memiliki pilihan lain. Saya tidak tahu apa isi Alkitab mereka. Ini ajaran keliru. Tetapi Alkitab saya berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita semua bisa menggunakan iman kita untuk mempercayai bahwa kita akan mendapat umur panjang dari Tuhan. Amin. Seberapa panjang tergantung Anda. Sesuai iman dan kepuasan Anda, itulah yang akan terjadi. Seperti Paulus, ia sudah puas sebelum mati sebagai martir, karena dalam bab terakhir suratnya dia menulis ayat di atas dari 2 Timotius 4 ayat 6-8. Dia berkata telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir. Itu sudah cukup dan dia sudah puas. Di sini kita melihat seseorang yang punya otoritas atas kematian. Paulus tidak dibunuh, dia sudah siap pergi. Ada beberapa contoh dalam kehidupan Paulus sebelumnya di mana dia belum siap pergi. Suatu kali saat ia dirajam dengan batu dan diseret keluar dari kota Listra, ditinggalkan dalam keadaan sekarat, dia bangkit kembali ke kota itu dan melanjutkan khotbah tentang Injil kasih karunia. Maut tak berkuasa atas dirinya. Dalam peristiwa lain di Pulau Malta, seekor ular yang berbisa menggigit Paulus, tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Ular tidak berkuasa atas dirinya. Kita mempunyai otoritas yang sama dengan yang dimiliki Paulus hari ini. Apakah singa yang mengaum atau ular berbisa yang menyerang kita saat ini? Ingatlah, mereka berada di bawah kaki kita. Haleluya. Mari naikkan doa. Bapa, aku percaya Engkau memberiku umur panjang yang penuh dengan hari-hari baik. Aku deklarasikan serangan musuh tidak dapat menang karena aku adalah milik Yesus dan hidupku telah ditebus oleh darah Yesus yang sangat berharga. Amin. Renungkan ini. Maut tidak dapat berkuasa atasku karena aku percaya Tuhan memberkati aku dengan panjang umur yang penuh kelimpahan dan hari-hari baik. Haleluya. Amin. Shalom.